Oke, Oke, selamat datang, Alex. Oke, nah kirain tadi lupa. Tadi kakak udah WA sama mama ya. Baru pulang atau gimana, Alex? enggak emang lagi libur sekolahnya kelas 6 LDKS Oh gitu. Oh kirain masuk tadi. Ternyata enggak ya. Oke, libur berapa lama itu? 3 hari ya? Oh 3 hari. Berarti dari hari apa? Senin, Selasa, Rabu. Ya Rabu. Oh, sampai Rabu berarti. Oke, aman ya berarti ya kita untuk kelas pengganti dulu karena kemarin di hari Jumat kemarin lupa bawa laptop ya kayaknya. Ya kan? Di hari Jumat kemarin nggak bisa masuk dulu, lupa bawa laptopnya. Jadi kita ganti ke hari Senin dulu ya. Untuk yang minggu ini tetap di hari Jumat besok gitu ya jadwalnya. Jadi kita 1 minggu ini 2 kali di Senin sama Jumat gitu. Jadi untuk di hari Jumat jam 3 sore udah aman kan Alex jam 3 sorenya? Nah, ya, ya bisa bisa jam 3 Ya sore. kan? Oke, sip. Kalau gitu berarti aman untuk yang hari Jumatnya. Oke. Kalau gitu gimana? Alexnya sudah ready, sudah siap? Dah, Nah ya, kalau gitu kita langsung mulai dulu aja kelas kita hari ini. Karena kebetulan kakak nanti jam 4 juga ada lanjut kelas yang lain. Jadi nanti kita maksimalkan waktunya 1 jam ini ya, Alex ya. Oke, kalau gitu seperti biasa sebelum kita mulai kelasnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Nih, cukup. Oke, kalau gitu kakak izin materinya dulu ya Alex ya. Kakak izin untuk share screen dulu. Nah, untuk yang terlewat kemarin ya, atau yang harusnya di jadwal hari Jumat minggu lalu, itu Alex di pertemuan 13. Jadi hari ini nanti kita masih di pertemuan 13 ya untuk kelas penggantinya. Nah, di sini nanti di pertemuan 13, Alex masuk di materi ke ini, menciptakan suasana permainan dengan efek suara di yang terakhir atau di hari Jumat minggu lalunya, itu kan Alex sudah belajar pakai stable audio. Masih ingat penggunaannya stable audio? masih. Masih ya. Untuk mengubah dari prompting kata ya atau teks diubah menjadi sebuah musik. Nah, itu untuk yang stable audio. Sama kemarin seharusnya ada remusik ya. Cuman kemarin waktu kita coba remusiknya baru nggak bisa convert dari gambar tuh music gitu ya. Coba kakak lihat lagi nih. Bisa nggak sekarang ya kalau di remusiknya image to music. Coba kita tambahkan gambar. Tunggu ya kakak cari gambarnya punya Alex nih. Oke, gambar punya Alex. Nah, kemarin punya Alex banyak ya ini. Coba salah satu dulu. Apakah sudah bisa platform tuh? Kita lihat. Kalau nggak bisa ya udah. Nah, berarti memang belum bisa ya. Belum bisa untuk rem musiknya. Jadi nanti tapi hari ini kita nggak pakai rem musik kok. Hari ini kita masih pakai stable audio. Nanti Alex, Yang kemarin aku buka itu, mm-mm. Iya yang yang ke stable audio tuh yang ini. Yang ini, Mm-mm. ya kan? Nah, kemarin ada tulisnya yang ini. Nanti kita Terus buat kalau yang itu kok yang kata kemarin aku sering salah pencet itu, yang salah pencet. Yang mana tuh ya? Yang salah pencet. Yang di sini kah? iya, Oh, kemarin Alex di sini nih. Kan Alex ubah promptingnya apa namanya? Tipe suaranya jadi apa? Ternyata nggak sesuai gitu kan kemarin kan? Ternyata kurang sesuai suaranya. Nah, nanti ini di nonin aja nggak apa-apa atau nggak usah dipilih nggak apa-apa untuk prompt library-nya ya. Nah, oke. Jadi tugasnya Alex nanti hari ini tuh buat musik yang sesuai dengan ini, yang sesuai dengan alur cerita Twine-nya Alex. Nah, nanti kalau misalkan sudah jadi satu, nanti di tahap yang ketiga itu nanti kita membuat atau memasukkan musiknya ke Twine-nya. Jadi nanti kita ada tahap inputkan musiknya ke Tuan. Jadi memasukkan musik ke tuannya. Jadi ada 3 tahap hari ini Alex. Yang pertama, nanti Alex membuat garis besar suara dulu. Nanti bisa dikategorikan seperti ini kayak yang di. Tapi Alex nggak perlu pakai Miro deh. Nanti waktunya takutnya nggak cukup ya. Jadi nanti kakak tunjukkan contoh hasil jadinya. Alex nanti tinggal tanya aja ke ChatGPT. Nah, misalkan seperti ini nih. Ada garis besar suara gamenya Alex. Nah, nanti ada ini yang ada apa analisisnya nih. Misalkan scene satunya Alex dia masih di sungai gitu ya. Berarti musik yang diperlukan yaitu mungkin gemercik air, lalu ada suara apa lagi ya kalau di sungai itu ada suara burung kicau misalkan. burung.
kicau burung gitu kan. Nah, berarti itu disesuaikan nanti kebutuhannya di scene satu. Nanti misalkan scene 2-nya Alex, dia udah sampai di pohon besarnya itu. Berarti nanti musik yang diperlukan mungkin gesekan tangkai pohon mungkin ya, atau masih ada suara burung dan lain-lain. Jadi diperlukan analisis dulu ke kira-kira kebutuhan dari musik scene-nya di permainnya Alex itu seperti apa. Itu tugas pertama. Tugas kedua, kalau misalkan sudah tahu nih kebutuhan musiknya seperti apa, nanti kita buat promnya, kita buat prom di ChatGPT, promnya nanti dimasukkan ke Stable Audio, kita buat musiknya. Dan tahap yang ketiga, kalau musiknya udah jadi, kita masukin musiknya ke Twine-nya gitu, ke gamenya. Jadi ada 3 tahap ya nanti Alex. Nah, sebelum kita masuk untuk mengerjakan tugas-tugasnya, seperti biasa kakak izin untuk jelaskan dulu untuk teorinya ya. Nah, mungkin nanti di sini nggak usah terlalu panjang teorinya, nggak apa-apa. Yang penting Alex tahu step by stepnya untuk mengerjakan nanti seperti apa. Nah, untuk yang di pertemuan 13 di sini nanti ada materi desain suara untuk mengatur suasana permainan. Nah, kenapa? Alex tahu nggak kenapa kok suara itu mempengaruhi suasana permainan? Kenapa kira-kira? Ada efeknya mungkin. Nah, contohnya gini, secara sederhana ya, misalkan kita punya game petualangan. Cuman, masa musiknya kalau kita nggak sesuaikan, musiknya misalkan diisi musik horor, cocok nggak? Hmm, hmm, hmm. Nah, kok petualangan jadi musiknya horor nggak cocok dong? Nah, misalkan ada cerita horor, tapi musiknya diisi musik ceria, juga nggak jadi menyeramkan dong ya. Ya kan, jadi memang suara atau musik itu memang perlu disesuaikan dengan permainan. Kalau nggak disesuaikan juga nggak masuk ya, karena musik itu harusnya mendukung, bukan mengganggu ya. Kalau mengganggu jalan ceritanya ya nggak usah pakai musik lebih baik gitu kan. Jadi kalau misalkan game horor ya pastinya harus musiknya harus menyesuaikan ya, harus mendukung gimana ini alur ceritanya. Horor kalau misalkan di horor biasanya suaranya gimana, Alex? Ting, ting, Ya, ting. biasanya kan ada efek suaranya kayak gitu ya, ting 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 gitu. Nah, kalau misalkan tanpa musik mungkin kita lihatnya kayak biasa aja. Oh, dia jalan ke ruangan kosong gitu ya. Ya udah, jalan aja. Tapi kalau misalkan ada musiknya tiba-tiba Nambah adrenalin. nah, menambah adrenalin, pintar, betul. Jadi memang harus disesuaikan. Musik itu harus mendukung, bukan mengganggu, intinya itu. Ya, oke. Kalau gitu kakak lanjut dulu untuk teorinya seperti yang kita sampaikan, yang kakak sampaikan tadi. Nanti Alex masih pakai stable audio ya. Cara penggunaannya masih ingat, Alex? Masih. Ya, oke, aman berarti. Lanjut. Nah, nanti pengantar desain suara tuh apa? Nah, misalkan kayak gini tadi, udah yang kita bahas tadi ya, memang permainan itu ketika kita menambahkan suara, pastinya juga bakal mendukung ya, bakal mendukung jalannya suara. Mungkin kalau orang mainkan permainan teks atau membaca webtoon, membaca cerita, kalau cuman membaca tulisan atau melihat gambar, mungkin ada bosannya ya, rasa bosannya ya. Nah, makanya musik di situ suara juga membantu ya untuk membangun rasa percaya diri, rasa antusias ya, antusias atau rasa keingintahuan juga. Jadi musik itu memang mendukung seperti itu. Nah, coba di sini kakak punya beberapa contoh suara. Oke, bentar kakak izin ganti dulu share screen-nya. Biar ada suaranya. Coba dari beberapa suara ini ada nggak yang Alex tahu ini suara di game apa ya gitu ya. Coba ya. Yang pertama, enggak itu di game apa Alex? Kayaknya ada 2 game pernah bikin lagu itu, tapi cuman Mm-mm. untuk hari itu doang. Coba ya kita lihat ya. Itu di Minecraft ya. Itu Hah? suara di Minecraft yang di sini nih yang ada di maps yang ini nih. Itu ada suaranya seperti itu. Oke lanjut coba. Kalau yang ini tahu nggak? Itu. Pernah denger nggak? Coba ulang. Itu loh. Itu game. Roblox. Bukan, ini di Brawl Stars ya, di Brawl Stars. Nah, kalau yang ini mungkin familiar nih kalau yang ini. Kurang-kurang. Gak main, gak main. Tahu Gak nggak? Masa nggak gampang. tahu? Mario Bros.
Iya, di Super Mario atau di Super Mario Bros. Nah, berarti dari musik yang menjadi identitas ya istilahnya ya. Jadi ketika musik yang sudah kita Mhm. sering dengarkan di sebuah video game atau misalkan di game, itu ketika kita udah tahu, oh di Mario Bros itu suaranya kayak gini. Nah, berarti kan itu bisa mendukung ya, bisa orang tuh jadi familiar. Oh tahu nih musiknya ini pasti di Mario Bros gitu. Karena memang dia mendukung ya, mendukung suaranya. Nah, di sini masih ada beberapa contoh suara juga. Nah, oke. Itu untuk contoh-contohnya dulu aja. Jadi nanti intinya yang hari ini Alex akan menyampaikan ya bahwa suara itu Mhm. mempengaruhi Sniper. informasi dan menciptakan sesuatu untuk meningkatkan keterlibatan pemain. Jadi memang intinya menambah antusiasisme ya atau menambah orang itu makin oh enjoy main gamenya gitu. Jadi nanti hari ini Alex mencari tahu desain suara itu apa, memilih ya suara atau musik yang dibutuhkan untuk permainannya Alex sama nanti menambahkan musik ke tuannya. Kalau desain suara itu apa? Tadi ya, desain suara itu yang menciptakan penyesuaian audio pada suatu konten dan cara mempengaruhi emosi dan persepsi manusia. Karena apa? Kenapa kok mempengaruhi emosi dan persepsi? Karena memang ketika seperti yang Kakak sampaikan kan, ketika musik itu sesuai sama alur gamenya pastinya juga mendukung misalkan game yang balapan gitu kan ya. Nah, balapan berarti di situ kan kita lagi greget-gregetnya ya. Lagi greget-gregetnya pengen menang Mobil, gitu kan ya. suara mobil. Nah, suara mobil pengen menang pokoknya gitu ya. Nah, berarti di situ kan juga mempengaruhi pola emosi dan juga persepsi manusia. Misalkan kita tonton game yang genrenya horor gitu kan. Nah, ketika orang dengar efek suaranya yang benar-benar cocok sama game horor, pasti orang bakal aduh takut nih kayak takut mau maju kemana atau mau melanjutkan gamenya. Nah, itu kan juga mempengaruhi emosi seperti itu ya. Nah, tipe suara itu ada dua, Alex. Yang pertama ada yang namanya Foley. Kalau Foley itu lebih ke ini suara yang dibuat untuk video game, tentunya untuk membuat video game itu terasa lebih autentik dan juga realistis. Jadi yang mendukung dari alur gamenya seperti itu untuk Foley. Jadi suara buatan yang dibuat memang untuk mendukung game itu Foley gitu ya. Sama nanti ada yang namanya yang kedua ada tipe yang kedua itu nanti SFX. Nah, kalau tipe yang kedua SFX itu apa? SFX itu efek suara yang digunakan untuk menciptakan suara yang fenomenanya sebenarnya tidak ada. Contohnya apa? Misalkan suara pesawat luar angkasa. Emang di dunia nyata kita pernah tahu suara UFO itu kayak gimana? Enggak. Enggak ya, cuman kan kita jadi tahu. Cuman kan "Ya," gitu. Kita tahu itu suara UFO karena apa? Kita sering dengar di eh, apa namanya di film mungkin ya atau di animasi. Nah, itu kan sebenarnya suara buatan, suara yang tidak ada tapi dibuat jadi orang tuh tahu, oh, kira-kira suara UFO kayak gitu. Padahal kan itu cuman anggapan ya, bukan secara real life-nya tuh ada tuh enggak. Sama contohnya suara magic. Emang kita pernah tahu suara tongkat magic tuh ding 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 gitu. Kalau di dunia nyata nggak ada ya, nggak ada tongkat magic yang bunyi di dunia nyata. Cuman karena kita lihat film yang suaranya sudah dibuat-buat, makanya kita tahu. Nah itu suara efek ya atau suara yang dibuat-buat padahal di dunia nyatanya itu tidak ada gitu ya. Itu untuk yang kedua. Oke, jadi nanti ini kakak skip aja ya, Alex ya. Ini cuma contoh-contoh aja. Nah, nanti di sini untuk tugas yang pertama tadi, Alex buat ini dulu. Membuat analisis terlebih dahulu ya, adegannya, lalu musik yang diperlukan seperti apa. Nanti boleh silakan dilihat di tugas di Algonova soal pertama. Nanti kalau misalkan sudah, baru Alex tentukan promptingnya seperti apa. Jadi nanti tugas satu seperti ini, kakak langsung kasih contohnya aja nanti. Sama, tugas kedua, kalau dari situ analisisnya Alex sudah tahu perlunya, perlu untuk membuat musik yang seperti apa, baru nanti kita buat musiknya di stable audio. Kalau misalkan sudah jadi Kak, sudah jadi di stable audio, nanti Alex bisa di rename ya. Kalau di stable audio kan hasilnya pasti panjang banget tuh nama filenya ya. Nama filenya masih panjang banget. Nah, nanti di rename aja. Jadi satu MP3 atau kalau nggak itu dua MP3 gitu. Biar nanti memudahkan Alex ketika mau memasukkan ke Twine-nya. Nah, nanti kalau di Twine gimana? Nah, sebenarnya kalau di Twine ini nanti ada beberapa tahapan ya. Cuman nanti kakak nggak pakai tahap ini, Alex. Kakak nggak pakai hal tracks, nggak pakai startup, nggak pakai track. Nah, ini karena apa? Menurut kakak agak lebih ribet ya kayak gitu ya caranya ya. Nanti kakak punya cara yang lebih
ringkas ya untuk membuat atau memasukkan suaranya ke Twine. Nanti kakak langsung kasih aja sintaksnya atau kodenya untuk memasukkan suara ke Twine-nya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya Alex ya. Alex nanti boleh silakan dibuka di Algonova di pertemuan ke-13. Nanti ada 3 soal di sini. Satu, dua, tiga. Seperti yang kakak sampaikan tadi. Nomor satu, nanti Alex membuat dulu analisis garis besar suaranya yang dibutuhkan seperti apa. Kayak gini nih. Scene satu misalkan di sungai, nanti musiknya seperti apa. Scene 2 di pohon, mendaki apa memanjat pohon, nanti musiknya seperti apa. Nanti ini bisa di screenshot, bisa tanyakan ke ChatGPT ya. ChatGPT nanti bakal membuatkan garis besar suara yang diperlukan untuk gamenya Alex. Seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah jadi kayak gini Alex, tuh garis besar permainan teksnya. Nah, nanti bisa langsung di copy paste aja nggak apa-apa. Jadi nggak perlu dibuat ke Miro ya, gitu. Itu untuk yang tugas pertama. Oke, coba kakak bukakan deh, biar Alex juga tahu nih. Tuh, tugas pertama nanti ada 2 soal. Soal yang pertama, pilihan ganda ya. Apa itu desain suara? Silahkan dipilih sendiri. Nomor 2, nah nanti di sini di copy aja tadi. Ini ya, silakan ini, scene satunya apa? Nah, ini nanti copy, paste, taruh di sini. Itu untuk yang tugas pertama. Kalau tugas kedua, berarti kita masuk di step membuat suaranya nanti. Membuat suaranya gimana? Nanti silakan dijawab dulu. Pertanyaan satu, dua, tiga. Nah, nomor 4 di sini nanti Alex pakai di stable audio. Misalkan tadi udah dibuat nih garis besar ceritanya. Nah, nanti Alex minta nih, buatkan prompt untuk generate suara di stable audio dari apa yang sudah dibuat dari scene 2 scene tadi. Udah, nanti dia Udah boleh buatin di-share, prompt. Kak. Gimana apa? Udah boleh di-share. Belum, bentar. Kakak jelasin dulu. Nah, nanti promptnya ini Alex taruh di stable audio. Stable audio nanti tinggal dibuat. Udah, gitu doang. Itu untuk yang nomor 2. Nah, terakhir nih. Kalau yang di nomor 3, nih. Kalau di nomor 3 nanti. Nah, nomor 3 ada beberapa pertanyaan juga di sini. Baru nanti kita ini masukkan ke client-nya. Caranya gimana? Nanti kakak kirimkan kodenya ini ya, Alex ya. Kakak kirimkan kode ini nanti boleh di copy semuanya ya. Jadi bisa CTRLA. Nah, CTRLA nanti CTRLC atau copy. Nah, biar ke copy semua, baru nanti kita pindah ke client-nya. Oke, kalau gitu kita coba dulu aja, Alex. Silakan dibuka dulu Argonovanya dan juga share screen. Ya, baru nanti kalau di client-nya Kak jelasin langsung aja. Tuan dulu atau kalau gue Pak? 13 Eh. di pertemuan 13. Betul. Ke nomor satu dulu. Nah, sambil kakak screenshotkan untuk yang tugas pertama. Jadi Alex nanti langsung bisa nih, buatkan seperti contoh pada gambar gitu. Nah, apa itu desain suara? Yang mempengaruhi apa tadi? Satu dua ini jawaban nih. Satu aja. Lah, yang mempengaruhi emosi dan persepsi. Mana yang mempengaruhi emosi? Betul. Jadi memang dia dibuat untuk mempengaruhi emosi dan persepsi manusia. Nah, di sini Alex coba buka di ini di kolom chat Zoom-nya kakak. Kakak kirimkan screenshotnya tuh. Di copy. Di copy boleh. Dan fotokopi ya. Di download bisa atau di Kirim. copy. Bukan dong, ke ChatGPT dulu dong. Cancel itu kan masih punya kakak. Nah, ke ChatGPT dulu. Nah, coba tempel di situ. Paste di situ. Lah gak ada faster. Oh, nggak bisa ya di sini nih. Plus dulu, karena tadi nggak di copy, tadi di download. Ya, tambahkan unggah foto file paling atas. Mm-mm. Pilih yang tadi. Nih. Oke, lalu kasih kalimatnya, kasih promptnya. Tolong buatkan saya.
Mm-mm. Garis besar suara dan musik untuk game dan musik, ya, untuk game saya yang scene satu atau SCENE, scene satu di apa di sungai, Di sungai aja. ya di sungai. Oke, koma scene 2 di mana? SCENE tulisannya. SCENE 2. Di pohon besar misalkan atau di mana? Suara kicau burung, kicauan Oh, burung di pinggir besar. oh nanti aja bentar. Scene 2 di mana dulu? Di pohon besar atau di mana? Oh, langkah kaki. Boleh. Graungan hewan kan nanti di situ ada hewan buasnya. Boleh, berarti di hutan gitu. Scene Raungan 2 hewan di buas. hutan dulu, di hutan ada gaungan hewan. Oke, kalau Buas. di ya buas, BUAS. Oke, kalau di sungai tadi mau ditambahin, diklik di belakangnya ini dulu, Mana? ditambahin kicau burung gitu. Oh, itu Spasi, ada kicau burung. Nah, dan kicau burung. Kicau, KICAU. Kurang A, kicau. Nah, burung. dah Nah, coba dikirim. titik. Eh, Buat seperti contoh gitu aja. Buat seperti contoh pada gambar. PE, RTI, ya. Contoh, ya ada gitu boleh. Nah, tuh. Oke. kopi. Kopi, kumpulkan ke soal yang pertama. Oke, kumpulkan ke soal yang pertama. Di ini, di sini. Bukan di situ cancel. Di sini, diklik di sini. Paste, klik Oh, kanan, paste. klik kanan. Paste. Nah, pesawat baru centang hijau di atas. Centang hijau dulu, jangan lupa, Alex. Ya, baru dibuka di centang kumpulkan. Saya memecahkan dan memeriksa tugas-tugas. Oke. Masuk ke soal yang kedua. Mantap. Klaim hadiah dulu. Aku menunggu ini dari kemarin. Wih, dapat 40 algo koin juga. Wih, banyak. Mantap. Ya.
Di mana? Di 13, iya. Nomor 2. Kemarin belum dapet dapet. Oke. Ketika membuat pengaturan suara dalam game, hal penting yang harus diingat apa? Ya, seperti kakak sampaikan tadi, harus mendukung, bukan? Mau permainan Iya, satu dua ini. satu aja. Oke, suara tuh harus mendukung. Kalau prioritas yang mana? Alex tahu arti prioritas? Iya, ya, itu ada 3 jawabannya. Apa yang dibutuhkan untuk menciptakan suasana game permainan? Tambahkan efek suara SFX dan voley, betul itu satu. Bisukan suara yang mengganggu. Sama ingatlah bahwa suara elemen itu yang mendukung. Oke, sip. Nomor 4. Nah, di sini Alex, nanti di ChatGPT dulu coba. Kembali ke ChatGPT dulu. Nah, tuliskan gini. Dari analisis di atas, buatkan sayap 2 prompt. Mm-mm. 2 prompt. Mm-mm. Untuk stable audio. Sudah, coba kirim. Belum ada. Dok, kok belum ada ya? Coba diklik di ya edit pesannya, kirim lagi. Nah, Ah, nah tuh coba di copy yang prompt satu dulu. Ya, dari Pitchful sampai audio, betul. kenapa? Oh, kayaknya kemarin pakainya yang ini deh, pakai Google yang satunya nih deh, stable audionya kita. Coba dibuka di Google yang satu. Eh, Coba cari stable audio gitu. Kemarin kakak ingat pakainya yang ini. STABLE. BLE, salah tuh. Stable. Hah? STABLE. Audio AI. Eh, Ini klik yang ini bisa nih. Bawah, bawah. Nah, yang ini nih. Nah, betul. Oke. Paste di sini. Sip. Nah, yang harus diubah ini suaranya durasinya berapa? udah 2 menit aja. Itu 3 menit ini Mas ya. Ya udah, Dah, ya udah nggak apa-apa. tunggu dulu ya. Oke, sudah tuh coba di play sendiri. Salah itu. Salah apa? Nah, Betul yang itu kok.
Nah, kalau udah nanti di-download ya. Download di sini, kita kumpulkan. Rada. Gak ada percikan airnya. Gak apa-apa, yang penting masih ada ini, nature-nya ya. Oke, itu yang pertama. Lanjut coba di copy prompt yang kedua tadi mana? Prompt yang kedua di ChatGPT dulu. Atau mau dikumpulin dulu? Prompt keduanya mau dibuat nggak? Ini kan berat. Iya. Diklik dulu. Iya, baru open. Oke, coba buat lagi satu lagi tadi di ChatGPT-nya. Kan masih ada satu prompt lagi. Dibuat nggak prompt-nya? Yang kedua. Tadi kan ada dua, Alex. Coba di sini. Ada. Dibuat dulu nggak di ChatGPT? Coba dibuka ChatGPT-nya. Oh ya udah, lanjut aja ya udah. Ya. Ini dulu aja biar cepet. Oh ya udah, oke. Di situ. Apa langkah pertama yang harus kita tambahkan musik? Nah, nanti kita masukin kode JavaScript dulu. Yang kakak tunjukkan yang kode panjang tadi loh. Nah, nanti bisa di copy nanti. Oke. Hal track itu untuk apa? Track itu untuk track musik dan suara. Cuma nanti kita nggak pakai itu. Itu untuk teorinya aja. Bagaimana cara mencegah musik latar tertutupi oleh efek suara? Nah, berarti itu bisa dijawab. Nomor berapa itu? Apa? Nomor berapa itu? Nomor 3? Iya nomor tiga. Bisa diatur volumenya. Biar nggak terlalu kencang dia play musiknya. Nah, itu gimana caranya? Pertama, buka dulu tab build. Kayak kemarin tuh ya. Pilih, publish tuh, file, ya. Terus yang ketiga, beri nama file. Mm-mm. Yang keempat, klik build. Nah, Di sini, nah di sini tanggung berarti jawab ini. boleh. Nah, di sini kita masukin suaranya tadi. Kan tuan pertama, langkah pertama Alex buka dulu di sini tadi. Eh, Ya, ditunggu dulu. Ya, Alex ke download. Sabar ya. Oke, ini diklik, lalu klik yang ini. Diganti dulu namanya. Jadi satu aja, satu gitu. hmm, Oke, diklik di sini bisa. Nah, ada. Ini Alex klik gunting sekarang. Sudah diklik gunting? Udah. Nah, Alex dah. ini twine. Oke, paste di sini. Oke, mantap. Sekarang Alex ke balik lagi ke Google-nya sini. Di X boleh. Nah, tambahkan buka twine-nya dulu sekarang. Buka Uang. twine-nya. Kayaknya twine-nya Alex di sini deh. Di Google sini deh. Kayaknya kebanyakan di sini. Iya, coba cari twine. 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 TWI. No. TWINE. Salah, salah. Nah, itu paling atas tuh ada twine tuh. Nah, scroll ke bawah. Bukan yang itu. Oke, scroll ke bawah dulu. Nah, ini ada twine ORC nih. Bawah yang warnanya ungu. No. Ulang. Eh, Pelan-pelan. Pelan-pelan, Alex. Coba di bawah. Nah, ini loh. Bawah lagi, Alex. Ini. Twine ORG nih. Yang ungu ini nih. Nah, kalau ungu tuh artinya sudah pernah dibuka sama Alex. Nah, kan di sini tuh. Tersesatnya di situ. Nah, sekarang tugasnya Alex, kakak kirimkan ini ya. Kakak kirimkan link di kolom chat Zoom. Silakan dibuka dulu.
Mana? Tuh, baru masuk. Dan Buka dulu. Oke, bentar ya. Tadi dibukanya di sini dia. Dia kebukanya di ini, Firefox. Oke, ditunggu dulu. Waduh, kebuka banyak sekali. Jangan di X. ih, Nah, biar satu itu dulu. Sabar. Jangan di X, Alex. Kok ditutup? Coba buka lagi. Klik satu kali tadi. eh. Jangan di X semua. Kalau di X semua, ketutup semua. Sabar, ditunggu dulu. Udah stop. Biarin kayak gitu. Nah, oke. Alex, coba ini di cancel aja. Ini Yes, iya. Ini coba di sini. Alex klik CTRL-A. CTRL-A. Ya, lalu Allah. CTRL-C. CTRL-C. Udah, CTRL-C udah. Nah, Nah, sekarang kembali ke Twine sini. Nah, Alex klik story. Betul. JavaScript ini dibuka. mana? JavaScript. Iya, nah, CTRL-V di sini. Oh, nope, nope. Tutup dulu di sini. Tadi apa? CTRL-V. V. V. Ya, Oh, nggak bisa ya? Oke, coba kakak bantu sini. Tadi, ini kakak coba remote bentar ya. oke. Oke, boleh silakan di approve dulu. Oke, nah jangan diklik apa-apa dulu ya. Kakak yang kontrol dari sini. Wait. Caranya gini Alex, kalau mau CTRL, CTRL-A itu untuk pilih semuanya. Nah, habis itu CTRL-C itu untuk mengcopy ya, untuk mengcopy. Lanjut, kita masuk ke tadi tuannya mana tadi tuannya? Ini. Tuan, tuan, tuan. Loh, ketutup tadi ya. Story, JavaScript, ini untuk menambahkan kodenya. CTRL-V. Nah, nih udah masuk di sini kodenya tadi semua. Oke, selanjutnya Alex nanti pilih salah satu, misalkan tadi kan di sungai ya. Nah, di sungai nanti taruh di sini. Tunggu. Oke. Nah, oke, kita mau kopikan ini ya, mengkopikan kode. Nanti Alex silakan di copy kodenya. Tunggu ya. Di kolom chat Zoom. Ini kakak keep up dulu. Coba Alex copy yang itu tadi. Kakak kirimkan Mana? di kolom chat Zoom coba. Di copy audio autoplay itu.
Terus, Taruh di sini. Paste. Bentar. Nah, coba kakak lihat di sini tadi dulu, Alex. Twine-nya Alex tuh tulisannya pakai besar atau kecil? Foldernya. Oke, oh pakai besar ya tulisannya ya. Oke, berarti di sini Twine-nya ini diganti pakai huruf besar ya. Huruf besar diganti dulu. Eh, Pencet yang caps lock. Nah, bentar. Twine, Twine. INE. Oke, dah ya. Berarti C udah autoplay satu. Oke, sekarang klik build kayak tadi ya, build. Mm-mm. Publish to file. Oke, nah Alex ke sini. Waduh, ke download dua kali itu. Alex ke Explorer dulu, betul. Di download. Tadi masih disimpannya di download, kesimpannya. Oke, pilih salah satu yang mana. Ini boleh masukin ke Twine, pintar. Oke, di Twine-nya coba dibuka. Satu aja, nak. Ya udah, nggak apa-apa. dulunya aja. Ya udah, boleh. Coba dibuka Twine-nya ini. Mm-mm. Alex buka tadi. Klik dua kali yang Alex tiga tuh boleh. Dua atau tiga, klik dua kali. Oke, coba masuk ke ini, masuk ke sungainya, mana sungainya ya? Muncul suaranya nggak? Nggak ada. Nggak ada, coba. Oke, kakak coba kontrol sebentar, Alex. Eh, Salah. eh, Salah di decline ya. Oke, tersesat di sini. Tunggu sebentar ya. Coba kita buka. Salah. Di sini. Apakah muncul suaranya? belum. Belum juga. Oh, berarti ada kesalahan di sini. Tunggu ya. Kakak coba lihatkan. Disimpannya tadi kan satu, betul. C Twine. Sudah betul sebenarnya C Twine satu MP3 kan? Iya. Tunggu. C Twine satu MP3. Tipe suaranya juga udah. Hmm, Satu MP3 kan? Properties mana properties? Iya, betul sudah satu MP3. Windows C Twine. C garis miring Twine. Twine. Udah nih. Twine udah MP3. Udah selesai. Harusnya udah bisa dibuka ini. Cuman nggak tahu ya kenapa dia nggak bisa dibuka ini. Harusnya udah sesuai kok Alex. Ini nanti dikumpulkan dulu aja nggak apa-apa Alex. Jadi nanti kalau misalkan ini ya kakak bantu kumpulkan dulu. Kalau misalkan ini belum bisa memang besok coba kakak analisis ya. Kalau secara secara kodenya itu sudah bisa harusnya. Sudah sesuai kok. Cuman dia belum bisa ke play aja. Ini ya kakak kumpulkan yang nomor yang diingat-ingat ya, yang terakhir yang tiga. Eh? Kepencet. Ya, ya. Oke. Nah, itu dulu aja nggak apa-apa, Alex. Besok coba kita perbaiki ya biar dia bisa ini lagi bisa di play atau audionya biar bisa muncul di situ. Kalau secara
Ini secara properti sama secara folder sudah betul kok, sudah sesuai semua, namanya juga sudah diganti. Oke, oke, kalau gitu gitu dulu aja Alex untuk pertemuan hari ini. Berarti tadi Alex sudah mencoba untuk menambahkan di nya ya, walaupun belum bisa diputar dulu, tidak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak sih. Enggak, oke. Berarti untuk pertemuan hari ini kakak cukupkan dulu, Alex. Tapi besok ya, di minggu depan, itu kan kita udah masuk di pertemuan minggu depan. Besok hari Jumat ya. Besok hari Jumat tuh Alex udah masuk di pertemuan ke-14 ya. Itu nanti sudah pakai 11 Labs, yang kemarin kita salah pencet tuh loh. Nah, Oh, ya pakai yang 11 Labs. Besok udah masuk di 11 Labs. Nah, bedanya apa kalau di Stable Audio kalau sama 11 Labs? Kalau 11 Labs tuh bisa membuat ucapan sintesis. Jadi misalkan kayak yang di Google tuh. Misalkan kalau kita pakai Google Maps ya, misalnya kan ada yang ngomong tuh kayak misal 1 kilometer tetap di jalur A, misalkan. Belok kiri setelah 300 meter. Nah, bisa membuat suara sintesis seperti itu. Atau misalkan Alex membuat suara untuk mengisi video gitu ya, mengisi video sesuatu, atau misalkan video konten gitu bisa membuatnya di Eleven Labs gitu. Oke, kalau gitu untuk pertemuan hari ini kakak cukupkan dulu karena Alex juga belum ada pertanyaan. Berarti untuk hari ini sudah clear ya. Kakak izin tambahkan algo koin. Tadi ada tambahan algo koin tahu yang di klaim hadiah tadi. iya Coba nanti di, gitu. coba nanti dicek dari berapa Hah, ya Alex. Nih kakak tambahkan lagi. tambahin berapa? Berapa? Coba Ini di, udah 280. enggak, coba di refresh. Coba di refresh. Jadi berapa? 310. Jadi segitu kan? Nah, sudah kakak tambahkan lagi. Oke, untuk hari ini berarti kakak cukupkan. Untuk hari Jumat jangan lupa ya, kita tetap jam 3. Oke? Oke. Oke, kalau gitu sebelum kakak akhiri, kita boleh foto dulu. Let's go. Oke, Alex udah siap. Kakak hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Alex untuk hari ini. Kakak izin akhiri ya. Bye-bye. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih banyak. Dan kita ketemu Oke. lagi hari Jumat ya. Oke. Assalamualaikum.